그건 네, 그렇습니다. Saat Sehyun masih kecil, dia membersihkan bekas darah menggunakan sikat, sambil menghafal jahitan horizontal 2 kali, vertikal 3 kali. Dan dia takut dimarahi ayahnya jika meninggalkan jejak tangan dan sidik jari di sana. Terdapat kasus pembunuhan lagi di kota Yongcheon. Itu adalah pembunuhan kedua kalinya di kota itu. Seorang wartawan datang di lokasi di TKP, wartawan itu ingin tahu apakah pembunuhan itu ulah si penjahit lagi. Tapi Chang Jin tidak menjawab atau memberi pernyataan apa-apa kepada wartawan itu, dia hanya menyuruh wartawan itu untuk menunggu pengumuman resmi dari kepolisian. Ketika bertemu Jung Hyun, Chang Jin pikir mereka akan sulit mengungkap identitas korban, karena pelaku memutilasi korban, dan juga memotong tiap jari korban. Jung Hyun sangat pusing melihat kondisi korban yang sangat mengenaskan. Suyeon memberitahu kepada Sehyun bahwa Minho tidak masuk kerja lagi. Dia bahkan tidak mengangkat ponselnya saat Suyeon meneleponnya. Sementara itu di kantor polisi, atasan Jung Hyun meminta penjelasan, kenapa Jung Hyun pikir pelaku adalah pelaku yang sama dengan pembunuhan mahasiswa. Kemudian Jung Hyun menjelaskan bahwa hasil penyelidikan di TKP menunjukkan metode pembunuhan sama dengan kasus sebelumnya, karena juga ditemukan benang pada korban. Tapi mereka pikir, mungkin saja pelaku meniru dengan pembunuhan mahasiswa, karena media sosial sedang hangat membicarakan peniruan yang digunakan si penjahit. Jung Hyun tetap pada pendiriannya sampai membuat atasannya geram. Kemudian mereka mendapatkan surat perintah autopsi, dan Jung Hyun langsung bergegas ke kantor forensik. Atasan Sehyun, Pak Kim, memanggil Sehyun untuk menanyakan tentang kasus kota Yongcheon. Tapi Sehyun belum menemukan sesuatu yang khusus. Kemudian Pak Kim memutuskan untuk menutup kasus Yongcheon setelah hasil obat keluar. Pak Kim juga menyuruh Sehyun untuk tidak berselisih dengan Minho karena dia absen kerja sampai hari ini. Dia menyuruh Sehyun untuk datang ke rumah Minho, atau meneleponnya, dan bereskan masalahnya dengan Minho. Tapi Sehyun tidak bisa menghubungi nomor Minho. Jung Hyun datang dan meminta Sehyun untuk mengautopsi korban baru yang di dalam tubuh korban juga ada benang. Kemudian mereka bersiap mengautopsi korban dan Sehyun pikir, bagaimana benang itu terlihat jelas, pelaku pun sedang menunjukkan dirinya. Mereka memulai memotong benang di tubuh korban, dan mereka juga menemukan potongan jari di dalam tubuh yang diikat menggunakan benang merah. Dan pelaku menali menggunakan simpul pita seperti yang selalu dilakukan Sehyun saat menjahit, entah kenapa Sehyun memotong simpul pita itu. Suyeon kaget saat mengecek sidik jari itu, ternyata itu adalah jari milik Oh Minho, salah satu teman mereka di badan forensik. Kemudian Sehyun memberitahu Jung Hyun bahwa mereka tidak menemukan sidik jari tersangka pada korban. Tapi mereka menemukan identitas korban, dan korban adalah Oh Minho, anggota tim di badan forensik. Pak Kim kaget ketika mendengar bahwa korban adalah Minho. Jadi Pak Kim meminta mereka untuk dapat bekerja sama sepenuhnya dengan polisi. Tapi, seandainya mereka dapat pemeriksaan, Pak Kim menyuruh mereka untuk tidak menyinggung tentang kasus Nam Sung Hyuk, si pria diskotik itu. Pak Kim pikir, polisi pasti akan ribut karena itu adalah kasus pertama yang ditangani Minho. Kemudian Sehyun akan minta tes ulang toksikologi ke bagian kimia forensik, karena Sehyun tidak bisa mengeluarkan hasil yang bertentangan dengan hasil autopsi. Mendengar itu, Pak Kim menyuruh Sehyun untuk tidak khawatir, karena kalau ada masalah Pak Kim yang akan bertanggung jawab. Tapi tetap saja Sehyun merasa kasus itu sudah masuk ke dia, jadi dia akan tetap analisis ulang. Mereka memanggil Suyeon, dan Pak Kim memutuskan bahwa Suyeon akan menangani semua autopsi kasus dari ruangan Sehyun. Pak Kim seperti itu, karena Sehyun tidak mau mematuhi perintah dari Pak Kim. Walaupun Suyeon bukan dokter forensik, tapi Suyeon sudah mendapatkan gelar master anatomi dan 4 tahun menjadi penyidik, jadi kemampuan Suyeon tidak bisa diragukan lagi. Sehyun agak kesal, apakah Pak Kim harus sampai seperti ini? Tapi Pak Kim pikir, di luar sana masih ada orang yang bisa bekerja seperti Sehyun. Sebenarnya ini situasi darurat yang mengharuskan mereka semua bersatu dan kerja sama. Tapi Sehyun malah keras kepala dan bersikap egois. Jung Hyun menemui Sehyun untuk bertanya tentang Oh Minho. Terakhir mereka bertemu adalah di dalam bis umum, dan Sehyun merasa tidak ada yang penting dalam pembicaraan mereka. Setelah turun dari bis, Sehyun pergi ke rumah sakit, tapi dia enggan menjelaskan kepentingan Sehyun pergi ke rumah sakit, karena itu hal yang pribadi. Kemudian Jung Hyun bertanya, kenapa mayat Minho dibuang ke Yongcheon? Jika dilihat dari perkiraan waktu kematian, Oh Minho seharusnya masih ada di Seoul. Dan di saat itu Sehyun ingat, saat kecil ayahnya sering pergi ke Yongcheon. Dan Sehyun pun menjawab bahwa dia tidak tahu hal itu. Sehyun menemui rekannya, Kyung Ho.
Kemudian Kyung Ho menjelaskan dari plastik pembungkus jasad Lee Yeon-ju, ditemukan tanah mengandung unsur natrium. Dan dari jasadnya terdeteksi sejumlah besar pancuronium. Itu adalah obat pelumpuh otot dengan tipe racun. Obat itu dapat melumpuhkan tubuh seketika dan bahkan menyebabkan kematian. Sehhyun terlihat sangat marah saat mengetahui itu. Jung Hyun dan timnya mengecek CCTV dan mencari mobil besar dan mereka menemukan mobil box yang melintas di sekitar lokasi. Waktunya hampir sesuai dengan perkiraan saat mayat dibuang dan pelaku juga pergi lewat pertigaan. Kemudian Jung Hyun mencari alamat dari pemilik mobil box itu. Akhirnya mereka menemukan rumah pelaku, tapi pelaku tidak membukakan pintu. Kemudian mereka membuka pintu rumahnya. Pelaku berusaha melarikan diri, tapi akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku itu. Sementara itu, saat Sehhyun mempelajari tentang foto-foto korban, dia melihat jika pelaku sepertinya menggunakan plester. Dan di plester kemungkinan ada sidik jari pelaku. Kemudian Sehhyun menemui Dr. Chai untuk meminta plastik pertanian pembungkus mayat, karena Sehhyun mau memeriksa sidik jari. Tapi mereka sudah selesai memeriksanya, kemudian Sehhyun meminta pita perekat. Sehhyun menyobek itu dan menyuruh Dr. Chai untuk memeriksa semua sidik jari ataupun DNA yang ada di plastik itu. Akhirnya hasil sidik jari itu keluar. Sehhyun agak terkejut ketika melihat hasil sidik jari. Dia mengingat kembali saat dia masih kecil. Sehhyun sangat takut jika ayahnya marah karena Sehhyun meninggalkan sidik jari. Kucing yang biasa dikasih makan Sehhyun ternyata mati, dan tetangga menuduh Sehhyun yang membunuh kucing itu, karena dia sering melihat Sehhyun memberi makan kucing itu. Sehhyun hanya senyum mendengar wanita itu menuduhnya, karena menurut Sehhyun, wanita itu yang ingin kucing itu mati, tapi malah menyalahkan orang yang memberi makan kucing. Wanita itu yang menyuruh Sehhyun untuk tidak memberi makan kucing, karena bisa mengotori daerah tempat dia kerja. Sesampai di kantor, Sehhyun membuang semua makanan kucing dan dia mencoba menenangkan diri. Kemudian Sehhyun mendapat telepon dari Jung Hyun. Dia memberitahu bahwa mereka sudah menangkap tersangka pembunuhan mahasiswa. Sekarang mereka masih menginterogasinya di kantor polisi. Sehhyun penasaran dengan tersangka, dan saat dia ingin bertanya lagi, Jung Hyun menutup teleponnya karena Jung Hyun disuruh masuk ke ruang interogasi. Sehhyun bergegas pergi dan dia merasa sangat gugup. Jung Hyun agak terkejut karena tiba-tiba Sehhyun sudah sampai di kantor polisi, dan Sehhyun ke sana untuk memberikan hasil uji tanah yang mungkin diperlukan dalam interogasi. Kemudian Sehhyun bertanya apa dia boleh melihat wajah tersangka, karena dia ingin tahu wajah tersangka seperti apa. Sehhyun pikir dia bukanlah orang luar, karena dia juga bekerja sama dengan kepolisian. Jung Hyun agak bingung, karena dia tidak bisa memutuskan itu sendiri. Tapi dia kemudian memperbolehkan Sehhyun melihat tersangka, karena Sehhyun sudah bekerja sama dengan baik selama ini. Jung Hyun pun mengantar Sehhyun melihat tersangka, dan Sehhyun terlihat lega karena sepertinya Sehhyun tidak mengenal pria itu. Tersangka merasa bukan dia orang yang mereka kira, walaupun pakaian dan topi hampir sama, tapi pria di foto itu bukanlah dia. Tapi Chang Jin mengatakan bahwa ada orang yang melihatnya mengeluarkan mayat dari mobil box. Tersangka hanya tertawa karena dia tidak membawa mayat, melainkan boneka yang menyerupai manusia. Itu adalah real doll. Kemudian Jung Hyun mendapat telepon dan dia diberitahu bahwa tersangka bukanlah pelaku pembunuhan. Mendengar itu, tersangka mencemooh kerja polisi yang tidak becus bekerja, dan Chang Jin sangat marah karena dihina seperti itu. Ternyata tersangka suka membututi para wanita dan dia juga mengaku pernah menggoda istri Chang Jin. Mendengar itu Chang Jin semakin marah dan tidak bisa menahan emosinya. Pria itu tidak terima karena diperlakukan dengan kasar walaupun dia tidak bersalah. Chang Jin pun meminta maaf, tapi dia menyuruh Chang Jin untuk berlutut. Saat akan berlutut, Jung Hyun menyuruh Chang Jin untuk tidak melakukan itu, dan Jung Hyun yang sebagai ketua tim, meminta maaf mewakili anak buahnya itu. Tapi tetap saja, Kwon Hyung Jo tidak mau menerima permintaan maaf dari Jung Hyun begitu saja, dia akan memukul Chang Jin agar setimpal dengan luka yang dia terima. Saat ingin memukul Chang Jin, Jung Hyun memelintir tangannya dan dia berjanji akan menangkap Kwon Hyung Jo atas tuduhan menguntit. Karena pada hari itu dia beradu mata dengan Jung Hyun, dan Kwon Hyung Jo kaget karena Jung Hyun mengenalinya. Setelah keluar dari kantor polisi, Kwon Hyung Jo berteriak dan membuat heboh dengan kesalahan penangkapan itu. Dia juga menunjukkan bekas pemukulan di wajahnya, dan itu membuat para wartawan meliput berita tentang itu. Di dalam kantor polisi, Kepala Hong sangat marah kepada Jung Hyun, tapi Chang Jin merasa itu bukan salah Jung Hyun, karena dialah yang memukul Kwon Hyung Jo. Tapi salah satu harus ada yang bertanggung jawab. Dan Jung Hyun merasa dia yang akan bertanggung jawab dan akan mengikuti aturan. Suyeon bertanya apa Sehhyun tidak pergi ke Yongcheon,
karena di sana akan ada konferensi pers terkait tersangka itu. Sementara itu, teman-teman Jung Hyun menemukan rekaman CCTV bus yang ditumpangi Sehyun dan Oh Min Ho sepulang dari Yongcheon. Pria itu agak mencurigakan karena terus mengawasi di dalam bis yang ditumpangi Sehyun dan Oh Min Ho. Lalu pria yang terekam di CCTV kedai kimbap juga. Kalau dilihat sekilas, kedua pria itu mirip. Tentu saja mereka harus menyelidikinya dulu. Tapi untuk sementara, saat konferensi pers nanti, jika sampai menyinggung kasus berantai, mereka bisa mengatakan bahwa ada tersangka potensial yang mereka temukan. Saat konferensi pers, Jung Hyun langsung meminta maaf, karena telah salah tangkap dan merugikan Kwon Hyung Jo. Seperti yang ditebak, para wartawan pasti akan menanyakan tentang dua pembunuhan itu, dan para wartawan berasumsi itu adalah kasus berantai. Saat itu seharusnya Jung Hyun mengatakan ada tersangka potensial, tapi dia tidak mengatakannya karena tersangka itu belum jelas. Dan karena ketidakjelasan itu para wartawan semakin mencecar berbagai pertanyaan sampai membuat Jung Hyun bingung dan gugup. Pada saat itu Sehyun maju ke depan dan meneruskan konferensi pers itu, dia mengatakan bahwa mereka menemukan sidik jari tambahan pada pembunuhan mahasiswa. Kemudian Sehyun memperkenalkan dirinya sebagai dokter forensik yang mengotopsi jenazah dari dua kasus yang telah ditemukan. Sehyun menjelaskan sangat sulit untuk mengidentifikasi hanya dengan sebuah sidik jari, jadi mereka membutuhkan waktu. Dan Sehyun mengungkap bahwa sidik jari yang ditemukan dari dua kasus tersebut adalah sama, itu adalah kasus berantai. Tapi Sehyun meminta para wartawan untuk tidak memakai julukan si penjahit untuk tersangka. Sehyun meminta untuk tidak berspekulasi tersangka dari tenaga kesehatan, karena ini kasus dengan kerusakan mayat paling parah selama Sehyun melakukan autopsi. Korban pertama adalah mahasiswi yang sedang belajar untuk jadi seorang polisi, sedangkan korban kedua adalah anggota tim forensik. Karena itu, Sehyun memohon untuk tidak memakai kata provokatif yang akan menambahkan makna pada kejahatan keji. Menurut Sehyun, pelaku hanyalah manusia menyimpang yang narsis, bodoh, tidak berguna, dan juga sampah. Dan pada saat itu si pemilik Binatu, Yoon Jo-kyun, menonton konferensi pers itu bersama dengan bocah yang membawa koper mayat Oh Min Ho. Jung Hyun dan Sehyun dipanggil oleh atasan Jung Hyun, Kim Jin-rae. Karena dalam konferensi pers, Sehyun menyebut pembunuhan berantai tanpa konsultasi terlebih dahulu. Jin-rae menyalahkan Jung Hyun karena tak mencegah Sehyun dan hanya diam saja. Tapi Sehyun merasa seharusnya Jin-rae tidak marah dan justru berterima kasih. Karena jika pelaku tidak segera ditangkap, sangat mungkin akan ada mayat ketiga, 4, atau 5. Kasus ini akan jadi petaka besar di Yongcheon. Sehyun akan membantu Jung Hyun dan membuat keberhasilan untuk kepolisian. Pelaku pasti akan tertangkap, karena itu, Sehyun minta diberi satu kesempatan. Jung Hyun dan timnya mengadakan rapat umum. Dalam dua kasus yang terjadi di Yongcheon, mereka akan selidiki sebagai pembunuhan berantai. Petunjuk yang mereka miliki saat ini hanya sidik jari tak teridentifikasi, benang biasa, laks, sikat pembersih, dan natrium. Hanya dengan bukti-bukti itu mereka tak bisa mengetahui apa maksud dan tujuan pelaku. Yang bisa mereka ketahui adalah pelaku punya pola kejahatan yang spesifik, terutama cara pembuangan mayat yang berbeda. Mayat kasus pertama yang ditemukan di sawah dalam keadaan utuh, sedangkan pada kasus kedua, tubuhnya terpotong-potong di sepanjang sendi. Mulai sekarang, mereka harus mencari tahu semua hal. Dilihat dari cara memotong tubuh yang sangat teliti dan rapi, serta keberaniannya dalam membuang tubuh korban, kemungkinan besar pelaku adalah pembunuh berantai yang ingin merasa superior. Sebagaimana pelaku tak mudah ditangkap, pelaku tak lemah, sembrono, dan emosional. Tapi mereka adalah satu tim yang harus bekerja sama, dan jangan tergesa-gesa dalam menyimpulkan. Jangan sampai terperangkap dalam jebakan pelaku, sampai tidak bisa menangkapnya. Walaupun sudah tutup, Yoon Jo-kyun mendapat pelanggan yang masuk di tempat binatunya. Pelanggan itu marah karena saat mengecek bajunya, ternyata ada noda di bajunya, padahal baju itu baru dicuci di binatu itu. Karena sudah larut malam, Jo-kyun meminta maaf dan akan mencuci kering ulang. Tapi pelanggan itu merasa baju itu sudah tidak bisa dipakai, jadi dia meminta biaya kompensasi sebesar 800 ribuan kepada Jo-kyun. Padahal Jo-kyun berusaha untuk membersihkan noda itu tapi pelanggan itu semakin marah, dan Jo-kyun pun akan memberikan uang itu. Dia berjalan dengan kaki yang normal, padahal awalnya dia seperti pincang. Jo-kyun tidak langsung memberikan uang itu, dia justru bertanya berapa ukuran pelanggan itu, kemudian dia mencari-cari baju di binatunya. Pelanggan itu ketakutan dan dia menjatuhkan tasnya, dan dia memasukkan barang-barangnya kembali ke dalam tas. Saat ingin pergi, Jo-kyun memeganginya dan mengatakan bahwa dia sudah menemukan bajunya. Jo-kyun menyentuh rambutnya dan membuat pelanggan itu semakin takut.
Kemudian Jo Kyun memperlihatkan baju itu. Jo Kyun memeluknya dari belakang sambil mengatakan bahwa baju itu cantik.